Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi Ether Channel dengan menggunakan mode PAGP. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, untuk materi kali ini itu lanjutan dari materi yang kemarin. Dimana untuk materi kali ini kita akan belajar tentang yang namanya manajemen switch, yaitu Ether Channel dengan menggunakan yang namanya PAGP, gitu ya. Nah, seperti yang sudah dijelasin di video sebelumnya bahwa Ether Channel merupakan gabungan beberapa port menjadi sebuah grup dengan menggunakan trunking protokol gitu. Nah, di mana Ether Channel ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch ya. Nah, untuk membangun sebuah jaringan Ether Channel pada switch itu dibutuhkan sampai 8 port aja dan nggak bisa lebih dari itu gitu. Nah, untuk konfigurasi Ether Channel itu sendiri dapat dilakukan dengan 3 mode gitu ya. Yang mode pertama itu adalah mode on, yang kedua itu adalah mode LHCP, dan itu udah dibahas pada video pembelajaran sebelumnya. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas secara detail tentang yang namanya mode PAGP. Nah, PAGP ini merupakan singkatan dari Port Aggregation Protocol, di mana protokol ini merupakan proprietarinya Cisco, yang artinya bahwa mode PAGP ini itu hanya bisa ditemukan di Cisco aja, sedangkan untuk vendor-vendor yang lain itu nggak ada gitu ya. Nah, PAGP ini ketika mode PAGP ini di set ke dalam switch, nah maka PAGP akan mengirimkan sebuah paket setiap 30 menit sekali yang digunakan untuk memastikan apakah switch tetangganya atau switch yang terhubung dengannya itu masih memiliki konfigurasi yang sama gitu ya. Nah, selain itu juga PAGP memiliki 2 channel group, yaitu seperti halnya LHCP ya, yaitu adalah mode auto dan mode disable gitu ya. Nah, ketika kita melakukan konfigurasi mode disable pada switch, maka port group yang di set ke dalam mode tersebut akan mengirimkan yang namanya PAGP paket gitu ke switch lainnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk mode auto, nah port group ini nggak ngirimin paket PAGP gitu, tapi mode ini hanya merespon atau menerima paket PAGP yang dikirim dari switch yang sudah dikonfigurasi mode disable. Jadi mode auto ini dia nggak ngapa-ngapain gitu, dia cuman menerima paket aja atau cuman listen aja gitu ya, mendengarkan aja gitu ya. Nah, jadi jika kita membangun sebuah Ether Channel menggunakan PAGP, mode PAGP, maka kita harus melakukan konfigurasi di salah satu switch dengan menggunakan mode disable, dan switch lainnya harus menggunakan mode auto gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika kedua switch menggunakan mode yang sama gitu. Misalnya di sini mode disable. Nah, apakah Ether Channel itu tetap terbentuk atau enggak gitu ya. Nah, untuk materi pembelajaran kita kali ini itu adalah melakukan yang namanya percobaan jika kedua switch ini menggunakan mode yang sama, yaitu misalnya mode disable gitu ya. Oke, nah topologi yang digunakan itu sama seperti topologi yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya topologi yang sebelumnya itu nggak perlu kalian buang atau kalian hapus gitu. Kalian gunakan topologi tersebut dan kalian harus menghapus mode LHCP yang udah kalian config sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian hapus konfigurasi sebelumnya, maka kita bisa lanjut untuk melakukan konfigurasi PAGP gitu ya. Untuk pertama yang harus kita konfigurasi yang itu adalah di switch 1 gitu. Nah, di sini kita remote menggunakan PC admin dengan menggunakan kabel konsol gitu ya. Sama seperti yang video sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal double klik, kemudian kalian pilih ini saya lupa. Seharusnya sih sebelah sini. Kalau misalnya udah, kalian klik di bagian desktop, kemudian kalian klik di bagian terminal gitu ya. Seperti biasa kalian melakukan remote. Oke.
Nah, di sini yang mesti kalian kerjakan itu adalah ya sama sih, ya seperti banner MOTD, kemudian manajemen user sama password, kemudian sama hostname, jangan sampai lupa gitu ya. Oke. Nah, setelah itu ya langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan konfigurasi mode disable pada switch 1 gitu. Nah, yang perlu diperhatikan waktu pas lagi kita melakukan konfigurasi mode disable adalah portnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini portnya itu berurutan gitu ya. Yang satu itu adalah port 0/1, yang satunya lagi FA 0/2 gitu. Nah, port ini berurutan. Nah, karena portnya berurutan, otomatis kita harus melakukan konfigurasinya itu bisa menggunakan yang namanya fitur rank gitu ya. Nah, fitur rank ini adalah menggabungkan beberapa port yang berurutan agar bisa dilakukan konfigurasi secara bersamaan, karena akan sedikit repot juga kalau misalnya kita harus melakukan konfigurasi satu persatu gitu ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke global config ya. Nah, kemudian kita masukkan perintah int fa, bukan fa ya, tapi ra. Ra itu rank gitu ya. Ra kemudian fa 0/1 strip. Nah, ranknya dari berapa sampai berapa, misalnya ranknya itu adalah 1 sampai 2 yang tadi ya, seperti yang dilihat di topologi bahwa yang terhubung ke switch lainnya itu ada di FA1 dan 2 itu berurutan. Oke. Nah, kalau misalnya udah kita lakukan konfigurasi terang, karena ether channel itu terbentuk dari terang gitu ya. Perintahnya adalah sw mode terang. Udah. Nah, kalau misalnya udah, dia akan melakukan ya namanya konfigurasi di interface-nya ya. Makanya dia akan mematikan dulu atau mendownkan dulu si interface tersebut, kemudian memasukkan konfigurasi terang, habis itu baru di-up-kan lagi gitu. Nah, Pak, kok di sini ada 4 ya? Ya karena Ethernetnya kan di sini pakai rank dan yang terhubung itu ada 1 dan 2 aja. Kalau misalnya rank 1 sampai 4 ya berarti di sini ada banyak gitu ya. 01 sampai 4 karena up dan down ya. Oke, nah kalau misalnya udah, lanjut lagi kita masukkan ke dalam yang namanya channel group gitu ya. Nah, di sini channel group yang kita gunakan misalnya adalah channel group 1 gitu ya. Kemudian modenya adalah desirable gitu. Nah, kalau misalnya udah, tinggal di enter aja. Nanti dia akan melakukan penetapan dari konfigurasi channel group ini ke masing-masing interface gitu. Oke, nah sampai di sini konfigurasi udah selesai. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil dari konfigurasi tersebut, kita bisa melihatnya dengan menggunakan perintah do sh ether channel summary. Nah, kalau di sini bisa dilihat bahwa hasil dari verifikasi tersebut dapat dilihat, yaitu adalah mode yang digunakan itu adalah mode PAGP. Bisa dilihat di bagian protokolnya gitu ya. Nah, kemudian yang masuk ke dalam protokol PAGP itu adalah port FA0/1 dan FA0/2 sesuai dengan interface yang kita daftarkan atau yang kita masukkan tadi gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah status portnya itu adalah SD, dimana SD ini singkatan dari down layer 2 down gitu ya, karena S nya depan duluan, layer 2 down gitu ya. Jadi artinya bahwa si interface-nya ini port channelnya dalam keadaan down atau ether channelnya itu nggak terbentuk sama sekali gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu ya? Karena kita belum melakukan konfigurasi di switch yang kedua, maka statusnya itu masih dalam keadaan SD gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi ke interface yang kedua, ke switch yang kedua gitu ya. Nah, ini kita pindahin dulu dengan menggunakan kabel konsol, jadi bentuknya seperti ini. Oke, nah kalau misalnya udah, kita lanjut lagi untuk konfigurasi switch yang kedua, berarti kita remote lagi menggunakan PC admin, tinggal klik di bagian terminal, kemudian OK, dan kita siap untuk melakukan konfigurasi di switch yang kedua. Oke, nah yang perlu diperhatikan di switch yang kedua itu adalah interface-nya itu berbeda. Yang satu menggunakan FA0/1, yang satunya lagi menggunakan FA0/3. Yang berarti kita harus melakukan konfigurasi satu persatu. Kita nggak bisa menggunakan
rank di dalamnya. Kenapa? Ya karena interface-nya berbeda gitu. Kecuali kalau misalnya ini berurutan FA01 sampai 3 misalnya, berarti ada 3 kabel. Nah, itu boleh menggunakan rank. Tapi kalau misalnya nggak berurutan seperti ini, kita nggak bisa menggunakan rank dan harus melakukan konfigurasi satu persatu. Oke, nah kalau misalnya udah, berarti kita harus masuk ke salah satu interface. Misalnya kita masuk ke interface FA0/1 dulu gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke global config. Nah, kemudian kita masuk ke interface FA0/1 int FA0/1, ini bisa disingkat ya. Kemudian kita masukkan ke dalam mode terang gitu ya, SW mode terang itu. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi, kita masukkan ke dalam yang namanya channel group 1 dengan mode yang sama, yaitu mode desirable gitu ya. Channel strip group 1 mode desirable gitu ya. Ops, salah. Saya kebiasaan nulis grup jadi grup gitu ya. Kurang group gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, tinggal di enter aja. Nah, nanti di sini akan muncul status up dan down seperti biasa, dan di sini akan ada yang namanya error BPDU gitu ya. Karena apa? Karena di sini ada VLAN 1 dan yang masuk ke dalam interface yang di sebelahnya itu menggunakan yang namanya port channel gitu ya. Jadi karena cuma satu doang, jadi dia ada errornya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi ke interface yang selanjutnya. Kalau misalnya dilihat dari topologi, interface selanjutnya itu ada di FA0/3. Berarti kita harus masuk dulu ke FA0/3 gitu ya. Kita config, kita masuk ke interface FA0/3 gitu ya. Kita lakukan konfigurasi yang sama ya, berarti switch mode terang. Kemudian habis itu perintah channel group 1 mode desi, karena kita melakukan percobaan dengan menggunakan mode yang sama ya. Oke, nah kalau misalnya udah selesai, kita lanjut lagi dengan cara mencek si ether channel yang kita buat itu apakah terbentuk atau enggak. Perintahnya adalah do sh ether channel summary gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, protokolnya udah masuk ke dalam mode PAGP ya, berarti ether channelnya yang digunakan adalah PAGP. Kemudian portnya itu yang didaftarkan atau yang masuk ke dalam port ke dalam ether channel PAGP, mode PAGP itu adalah FA0/1 dan FA0/3 gitu. Dan di sini bisa kita lihat bahwa statusnya udah berubah ya, yang tadinya SD berubah menjadi SU gitu ya. SU itu singkatan dari layer 2 in use gitu ya, in use. Nah, layer 2 in use ini berarti bahwa si ether channelnya ini udah kebentuk gitu ya. Jadi ether channel itu terbentuk atau enggaknya bisa dilihat dari indikator ini gitu. Nah, di sini berarti bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya kita melakukan konfigurasi mode desirable di kedua switch, itu berarti ether channel akan terbentuk gitu. Nah, kalau misalnya kita lakukan konfigurasi untuk mode autonya kayak gimana caranya? Nah, kalau untuk konfigurasi mode auto caranya, nah karena kita udah di switch 2, berarti kita konfigurasi mode autonya di switch 2 aja gitu ya. Nah, untuk konfigurasi mode auto berarti kita harus menghapus konfigurasi sebelumnya gitu ya. Nah, kita masuk dulu ke interface int FA0/1 ya. Nah, kemudian di sini kita hapus konfigurasi mode desirable pakai perintah no gitu ya. No channel group 1 kemudian mode desirable gitu ya. Nah, kalau misalnya udah seperti ini berarti konfigurasi mode desirable-nya udah kita nonaktifkan gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kita lanjut lagi dengan mengaktifkan mode autonya gitu ya. Caranya kita ketikkan channel group 1 mode auto gitu ya. Oke, nah kalau misalnya udah, kita lanjut lagi ke FA0/3
int fa0/3 gitu ya. Nah, di sini karena dia masih menggunakan mode disable, berarti kita harus menghapus mode disable-nya. Perintahnya ya sama aja. No channel group 1 mode disable. Gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam mode auto. Channel group 1 mode auto. Oke. Nah, karena di sini yang switch yang pertama, switch 1 itu menggunakan mode disable, yang switch yang kedua menggunakan mode auto, ya seharusnya ether channel itu kebentukan. Nah, kita lihat dengan menggunakan perintah yang sama, yaitu menggunakan perintah do esa ether channel summary, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa statusnya itu adalah su atau layer 2 in use, yang berarti bahwa ether channel akan terbentuk, gitu ya. Jadi pembuktiannya adalah kalau misalnya di salah satu switch menggunakan mode disable, yang satu switch yang kedua itu menggunakan mode auto, itu ether channel akan terbentuk ya, karena memang defaultnya seperti itu gitu. Nah, tadi mode disable dengan disable itu bisa terbentuknya ether channel. Kemudian yang satunya menggunakan disable, yang satunya menggunakan auto, itu ether channel juga terbentuk. Bagaimana kalau misalnya kedua-duanya menggunakan mode auto gitu ya. Nah, kita lakukan konfigurasi mode auto di switch yang ke-1 gitu ya, karena switch yang kedua udah kita lakukan konfigurasi mode auto gitu ya. Nah, kita lakukan konfigurasi ke switch yang satunya gitu ya. Nah, ini nggak tahu kenapa bentuknya jadi warna merah, karena ya nggak tahu ada bugnya atau apa gitu ya, dari si apa namanya, si GNS3 si paket tracernya, makanya jadi warnanya merah begini. Tapi yang jelas sih ini udah terbentuk gitu ya, karena memang status dari si interface-nya itu udah su gitu ya, yang artinya ether channel udah kebentuk. Oke, nah kita pindah ke switch yang ke satu ya, kemudian kita remote lagi. Sorry, ini saya seharusnya close dulu. Oke, kita masuk lagi. Nah, karena di sini kita akan melakukan percobaan kalau kedua-dua switchnya itu menggunakan mode auto gitu ya. Nah, berarti kita harus menghapus mode disable di switch yang pertama gitu. Nah, karena dia menggunakan interface rank, berarti kita harus masuk menggunakan interface rank. Karena interface-nya berurutan, berarti kita harus masuk ke interface yang berurutan tersebut gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kita nonaktifkan menggunakan perintah no, kemudian channel group 1 mode disable gitu ya. Nah, kita nonaktifkan, kemudian kita masukkan ke dalam mode auto. Itu mode gitu ya. Oke. Nah, di sini kedua switch sudah menggunakan mode auto gitu ya. Nah, kita cek menggunakan perintah summary-nya gitu ya. Do esa ether channel summary. Gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa si ether channel-nya ini dalam keadaan down gitu ya, dengan melihat indikator dari kata SD di port channel gitu ya. Nah, SD ini berarti layer 2 down gitu ya. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Nah, karena kedua switch ini kita lakukan konfigurasi yang namanya mode auto, di mana mode auto ini dia hanya menerima paket yang dikirim oleh switch yang terkonfigurasi mode disable gitu ya, paket PAGP-nya. Makanya kedua switch ini tidak dapat mengaktifkan yang namanya ether channel gitu. Berbeda kalau misalnya dia menggunakan mode disable di kedua switch. Karena apa? Karena kedua switch itu mengirimkan paket PAGP gitu. Jadi setiap masing-masing switch itu akan menerima paket PAGP-nya. Nah, akhirnya si switch yang satunya itu akan menonaktifkan fungsi dari PAGP tersebut, sehingga port ether channel itu akan terbentuk gitu. Jadi kedua switchnya ini dia masing-masing menerima paket PAGP-nya nih. Nah, salah satu switch harus mengalah, dia harus mendengarkan si switch yang terkonfigurasi mode disable gitu. Dan akhirnya ether channel itu terbentuk gitu ya.
Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa untuk mengklik tombol share agar teman-teman kalian yang lain ikut belajar seperti kalian. Terus berkarya dan sampai jumpa di episode video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.